Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nah, kita melanjutkan pembahasan yang minggu kemarin terputus, yaitu tentang tahwilu masafatis safar atau wil. Jadi pemindahan jarak perjalanan jauh ke kilometer. Nah, sekarang nomor 2 ya. Waqala ashabul fiqhil manhaji 81 atau wahid wa samanun kilometer. Nah, ada pendapat lain bahwasanya yang disebut safar tawil yaitu perjalanan panjang yang bisa menyebabkan untuk boleh qashar atau jamak sholat. Dikatakan oleh ashab, artinya para pengarang, para pemilik kitab Al-Fiqhil Manhaji. Jadi ada kitab namanya Al-Fiqhul Manhaji, kalau nggak salah 3 jilid, itu yang nyusun, yang ngarang gabungan antara 3 orang. Di catatan kaki dikatakan wahum ad-doktor Mustafa Al-Khin wa doktor Mustafa Al-Bugha wa Syekh Ali Asy-Syariji. Nah, mereka semuanya mengatakan bahwasannya safar tawil yaitu perjalanan panjang kalau dipindah ke kilometer adalah 81 kilometer. Nah, ibarat kitabnya di sana dikatakan ketika menjelaskan syarat-syarat qashar dan jama'. Nah, asyartul awwalu ayyakuna safaru tawilan tablughu masafatuhu wahidan wa samanina kilometer fasaidan. Jadi syarat kebolehan mengqashar salat atau menggabungkan 2 salat itu perjalanannya harus perjalanan yang panjang yang sampai jaraknya itu pada 81 kilometer atau lebih. Fala yu'tadu bis safaril ladzi yakunu duna dzalik. Oleh karena itu perjalanan yang di bawah 81 km jaraknya maka tidak dianggap untuk membolehkan qashar atau jama'. Rawal Bukhari, ini berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari, kan Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqsurani wa yuftirani. Jadi Ibnu Umar dan Ibnu Abbas kalau melakukan perjalanan itu mereka berdua mengqashar salat juga buka puasa. Buka puasa fi arba'ati burudin ketika perjalanannya itu adalah 4 pos. Wahiyya sittata asyara farsakhon. Sedangkan 4 pos yaitu adalah 16 farsah. Yang mana 16 farsah itu watusawi 81 km takriban. Nah, ini jadi pendapat yang kedua ya. Kalau yang kemarin safar tawil dikatakan 80 km, kalau sekarang nambah 1 km. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, waqala Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf fi taqrirati sadidah isnani wa samanuna km takriban. Sedangkan Sayyid Hasan Al-Kaf, beliau masih hidup, beliau mengatakan dalam kitab At-Taqrirat As-Sidijah bahwasanya jarak qashar, jarak jauh yang menyebabkan boleh qashar dan jama' itu adalah 82 km takriban. Dalam kitabnya beliau katakan huwa aysafaru tawil ma yusawi sitata asyara farsakhon wal farsakhu salah satu amyal wal milu arba'atu alafi khatwah fal marhalatani isnani wa samanuna kilometer takriban. Nah, jadi yang penting itu beliau katakan bahwasanya 2 marhalah itu 82 kilometer. Jadi kalau dijadikan mil ya, kalau 82 kilometer dijadikan mil itu berarti 1 mil menurut beliau sama dengan 1700 ya, 1708 meter 3 ya, 1708,3 km. Kenapa? Karena 82 km yang genap ya, 82 km kalau kita bagi kepada
48. Ya, 82 km dibagi 48 mil. Itu hasilnya 1708,3 mil. Nah, ini agak beda dengan yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya yang kemarin kita baca 1 mil itu di catatan kaki ya, di baris kelima itu ada di situ angka 1680 meter atau 1 kilometer lebih 680 meter. Nah, itu beda sekitar berapa itu? Berarti sekitar 20 ya, sekitar 20 meter. Beda 20 meter dengan hitungan yang pertama itu. Makanya jumlahnya untuk nomor yang 3 ini safar tawil menurut beliau yaitu 82 km. Nah, kemudian pendapat yang keempat waqala Syekh Muhammad As'ad Al-Abji fi Risalatil Maqadir. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwasanya safar tawil itu adalah 80 samaniyatun wa samanuna kilometer wa ziyadah, 88 kilometer lebih. Nah, lebihnya itu sekitar 800 meter ya. Nah, di catatan kaki dikatakan ibaratuha, dalam kitabnya beliau mengatakan haqqaqa sahibu kitab dalilul musafir. Yang punya kitab Dalilul Musafir yaitu yang disebutkan nomor 5, yaitu Sayyid Ahmad Al-Husaini Bik atau Sayyid Ahmad Bik Al-Husaini. Beliau punya kitab namanya Dalilul Musafir. Nah, di dalam kitab tersebut beliau mengatakan bahwasannya 1 mil annal mil al-muta'araf al-an, bahwasannya 1 mil yang dikenal hari ini inda ahlil geografia, menurut ahli geografi, wa indal bahriyah, dan menurut orang-orang para pelaut, bahwasannya 1 mil itu adalah alfun wa samanu mi'ah wa khamsun, jadi 1850 meter atau 1 kilo lebih 850 meter. Nah, itu menurut catatan beliau. Jadi 1 mil itu berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya dikatakan 1680. Nah, sekarang 1850. Jadi agak berbeda sekitar mungkin hampir 200 kurang 30. Berarti 170 ya. 170 meter. Nah, jumlah ini 1850 kalau kita kalikan ke 48 yaitu mil ya. 48 mil dikali 1850 meter, maka hasilnya adalah 88.800 ya, 800 meter. 88.800 meter atau 88 kilo lebih 800 meter. Nah, ini menurut pendapat Syekh As'ad Al-Abji yang beliau menukil daripada kitab Dalilul Musafir. Jadi makin naik ya. Nah, kemudian pendapat yang kelima, yang terakhir yang disebutkan dalam kitab ini, waqala as-sayyidu Ahmad Bik Al-Husaini fi Dalilul Musafir. Nah, Sayyid Ahmad Bik Al-Husaini beliau punya pendapat yang berbeda. Nah, di catatan kaki dikatakan beliau adalah syarihu kitabil yaitu yang mensyarahi kitab Al-Um. Kitab Al-Um milik Imam Syafi'i itu dari semenjak dikarang oleh Imam Syafi'i sampai ketemu zamannya Sayyid Ahmad Bik belum pernah ada yang mensyarahi. Jadi beliau ulama di abad yang lalu ya. Ulama abad lalu beliau mensyarahi kitab Al-Um tapi tidak sempurna. Jadi kitab Al-Um itu sendiri tebal, beliau syarahi awal-awal belum sempurna. Manuskripnya ada, ya, manuskripnya ada, tapi belum ada yang pernah mentahqiq atau mencetaknya. Nah, Sayyid Ahmad Bik Al-Husaini beliau punya kitab namanya Dalilul Musafir. Nah, di situ beliau mengatakan wahasilul mu'tamad, bahwasanya pendapat
yang unggul di dalam madhab Imam Syafi'i, bahwasanya anna masafatul qasri indana yakni Syafi'iyah wa indal Hanabilah wal masyhuri indal Malikiyah arba'atu burud. Nah, itu sudah berulang kali bahwasanya masafah qasar yaitu jarak jauh adalah 4 pos. Yang mana 4 pos adalah sitata asyara farsakhan, 16 farsakh. Kalau dijadikan meter, wa tablughu masahatuha 89.040 meter. Ya, 89.040 meter atau 89 kilometer lebih 40. Nah, ini berarti tambah lagi ya, dari tadinya 81 kemudian 82. Nah, sekarang pendapat yang kelima mengatakan jarak jauh dalam perjalanan adalah 89 km. Wa inda sadatil Hanafiyah alal mu'tamad min i'tibari aqsari ayyamis sanah fi baladin mu'tadilin ala taqdir Ibni Abidin takunul masafatu. Nah, menurut pendapat Hanafiyah bahwasanya masafah qasar itu adalah 81 km ya, sama seperti pendapat yang pertama disebut di sini. Nah, kemudian juga masuk dalam pendapat yang kelima yaitu Wasyaikhu Ma'sum bin Ali Al-Jumbani fi Fathil Qadir. Ada Syekh Ma'sum bin Ali Al-Jumbani, orang Jombang, beliau menantu daripada Kiai Hashim Asy'ari ya. Beliau kalau di Jawa terkenalnya dengan kitab Amsilah Tasrifiyah kalau di pesantren. Atau kalau dalam ilmu falak, beliau juga punya kitab namanya Ad-Durus Al-Falakiyah. Nah, beliau punya kitab namanya Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir, kitab kecil ya, saya punya. Nah, di situ beliau menyebutkan jarak-jarak qasar menurut para ulama. Nah, dikatakan di situ masafatul qasri al-muharraratu zaman al-ma'mun. Jadi jarak qasar yang pernah diteliti, yang pernah dihitung di zaman Al-Ma'mun, yaitu Abdullah bin Harun Ar-Rasyid, putra daripada Harun Ar-Rasyid. Nah, masafah qasar yang pernah diteliti di zaman beliau yaitu 89.999,999 992, atau kalau dijadikan kilometer yaitu 89 km, atau kalau digenapkan 90 km. Nah, ini yang dipilih oleh Kiai Hashim. Kiai Hashim waktu beliau mengeluarkan fatwa wajib jihad ya. Jadi menurut beliau, kata beliau, wajib jihad memerangi orang-orang Belanda untuk orang yang di dalam ruang lingkup 80 km. Wajib ain menurut beliau. Adapun yang di luar itu, di luar jarak itu, hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, 89 km itu adalah jarak qasar ya, masafah qasar, yaitu jarak perjalanan yang jauh. Nah, kemudian yang kedua, masafatul qasri lati hararaha Ahmad Al-Husain Al-Misri. Mungkin yang dimaksud adalah Ahmad Bik, tapi saya belum ketemu ini siapa yang dimaksud dengan Ahmad Al-Husain Al-Misri. Jadi menurut beliau masafah qasar, jarak qasar salat yaitu lebih ya dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu 94 km setengah ya. 94 km setengah. Kemudian pendapat yang terakhir, masafatul qasri bina'an ala ma qalahu aktsarul fuqaha, yaitu 119 km. Nah, kemudian terakhir beliau mengatakan, yaitu Syekh Ma'sum bin Ali Al-Jumbani mengatakan wasahihu indi huwallazi hurira zaman al-ma'mun. Jadi dari pendapat-pendapat yang berselisih itu menurut beliau yang paling benar adalah pendapat yang atau jarak qasar yang pernah dihitung di zaman al-ma'mun, yaitu tadi 89,99 itu atau 90 km. Alasannya kata beliau li'anni jarrabtu miraran bisairi munfaridan wa ma'a jama'atin. Jadi pernah beliau melakukan percobaan penelitian sendiri berulang kali, bisair dengan jalan kaki, munfaridan wa ma'a jama'atin, kadang sendiri kadang dengan jamaahnya. Fawajadtu anna masirata daqiqatin
Jadi saya menemukan bahwasannya jarak yang bisa ditempuh dengan 1 detik ya. Jarak yang bisa ditempuh dengan 1 detik, menit ya. 1 menit min daqaiqis sa'ah, dari menitan-menitan jam itu taqta'u sab'ina mitron, itu bisa menempuh 70 meter. Jadi kalau kita jalan dalam 1 menit itu kita bisa menempuh 70 meter. Wa anna masafata 12 farsakhan jawiyan, bahwasanya jarak 12 pos Jawa itu wahidatun wa asyruna sa'ah, yaitu 21 jam, wa arba'a asyrata daqiqah, dan 14 menit, wa mutammimul arba'a wa isyrin lishtighalin nas, sedangkan sisa daripada 24 jam itu adalah untuk kesibukan orang yang lain. Nah, ada tambahan baru tadi malam saya nemu lagi pendapat mengatakan bahwasanya jarak qashar itu belum masuk di sini, yaitu 80 km ya, 80 km. Ya, lebih pendek. Saya ya di kitab ini jadi 79 dikatakan 79,968. Jadi mendekati 80 km tapi kurang sekitar 32 meter ya. Ini dalam kitab, pernah NU punya fatwa, di sini disebutkan. Kemudian juga ada Kiai Madura, Kiai Taifur mengatakan yang sama.